Kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan bila saat ini kita mau memuji dan meninggikan Dia, kita mau mengagungkan Dia, kita mau menaikkan ucapan syukur kita di hadapannya, karena bahwasanya kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Oh,
Ajari kami Tuhan, untuk kami boleh mengucap syukur buat semua yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Memang Kau tidak pernah berjanji bahwa langit itu akan selalu biru. Jalan itu tidak pernah selalu rata. Tetapi satu hal yang kami boleh pegang dan percayai Tuhan, di saat kami menghadapi pergumulan-pergumulan itu, Kau memberikan kekuatan itu kepada kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu menyertai dalam setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari bersama-sama katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Kami tidak akan berputus asa. Karena janji-janji-Mu adalah ya dan amin. Kau akan menyertai dalam setiap pergumulan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Jadikan setiap hati kami menjadi tanah-tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi dengan benih kebenaran firman-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan sambut firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam Philadelphia, puji Tuhan. Saat ini kita kembali dapat mengikuti ibadah online. Kita bersyukur dengan sekalipun kondisi yang ada saat ini. Tetapi kita percaya kalau kita masih ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Saudara, kita sudah dibawa lewat pujian penyembahan kita, betapa kehidupan ini penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, sehingga seringkali kita menjadi menyerah terhadap keadaan. Tetapi pujian yang sudah kita naikkan tadi mengajak kita bersama untuk kita tidak menyerah terhadap keadaan yang ada. Kita tidak menyerah di dalam kita berjuang menghadapi situasi yang sulit ini. Kita perlu tetap memiliki iman, percaya dan pengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita masih di dalam tema bulan Agustus, yaitu doa disertai iman besar kuasanya. Dan untuk ibadah kali ini, subtema yang akan kita renungkan bersama-sama adalah percaya dan jangan bimbang. Percaya dan jangan bimbang. Itu kata-kata mungkin yang mudah untuk kita ucapkan, tetapi pada kenyataannya kita sering menjadi tidak percaya. Bahkan kita juga sering menjadi bimbang dengan keadaan yang ada. Seberapa banyak doa-doa Bapak Ibu Saudara yang saat ini masih belum terjawab? Apakah saudara masih tetap percaya? Apakah saudara masih tetap teguh di dalam doa-doa saudara? Ataukah kita saat ini mulai kehilangan kepercayaan kita, mulai bimbang? Nah, saat ini saudara, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan sedikit saja apa yang Tuhan ajarkan lewat kitab Matius. Bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk tetap memiliki iman, memiliki kepercayaan, dan supaya kita tidak bimbang saat menghadapi hal-hal yang ada. Saudara, kita akan terlebih dahulu membaca di dalam Matius pasal 21. Kita akan baca satu perikop supaya kita dapat mengerti secara keseluruhan apa yang menjadi tujuan dari nats ini. Matius pasal 21 kita akan baca mulai ayat 18 sampai 22. Matius 21 ayat 18 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuberbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, latar belakang perikop ini adalah ketika Yesus dia pada pagi-pagi dalam perjalanan kembali ke kota. Dalam hal ini adalah dia akan ke Yerusalem.
dia menemui sebuah pohon ara, saudara. Latar belakang dia menemui pohon ara itu adalah Yesus merasa lapar. Tadi dikatakan dia merasa lapar, lalu dekat jalan itu Yesus melihat sebatang pohon ara. Apa yang diharapkan Yesus, saudara? Dengan kondisi yang lapar, lalu dia melihat pohon ara yang saat itu dalam kondisi yang enak dipandang mata. Daunnya lebat, dan Yesus berharap apa, saudara? Dalam kondisinya yang lapar, dia berharap dengan melihat pohon ara yang berdaun lebat itu, lalu dia menghampiri pohon itu, dia ingin mendapati buah untuk dia makan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Kita lihat di sini bahwa ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Saudara, itulah latar belakang kenapa Yesus berkata kepada pohon ara itu, engkau tidak akan berbuah lagi untuk selamanya. Di dalam paralel kitab yang lain, di dalam Markus pasal 11 dikatakan bahwa pohon ara itu belum masanya untuk berbuah. Lalu saudara, yang jadi pertanyaan sekarang adalah kenapa Yesus berkata kepada pohon ara itu, biarlah selamanya engkau tidak akan berbuah lagi, sementara saat itu sebenarnya belum musim buah. Seringkali kita menjadi gagal fokus. Kita menganggap Yesus itu pribadi yang kejam. Belum musim buah, kenapa Yesus mengharapkan buah, dan ketika tidak mendapatkan Yesus tanda petik seakan-akan marah dan mengutuk pohon itu. Saudara, kalau kita perhatikan bahwa di Israel, dan Yesus adalah orang Israel, dia tahu kondisi alam di sana, saudara. Pohon ara ketika dia belum berbuah, maka akan ada tanda bahwa pohon itu akan berbuah pada masanya, yaitu apa, saudara? Orang Arab Palestina menyebut taks, yaitu bakal buah pohon ara. Hanya sebesar buah almond, saudara. Dan itu muncul mendahului buah yang sesungguhnya. Dan ketika pohon ara itu dalam kondisi yang berdaun lebat, maka biasanya akan muncul taks itu tadi, saudara. Dan itu bisa dimakan. Itulah yang dicari oleh Yesus sesungguhnya. Bukan buah ara yang sesungguhnya. Karena Yesus juga tahu waktu itu belum musim buah ara. Tetapi akan muncul yang disebut taks atau buah sebelum buah yang sesungguhnya. Itu bisa dimakan, itu bisa untuk mengganjal perut, itu bisa untuk menghilangkan lapar. Dan itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan jauh dalam kondisi lapar, lalu melihat buah taks itu bisa dimakan, saudara. Tetapi ketika taks itu tidak muncul, itu menandakan bahwa sesungguhnya pohon itu juga tidak akan berbuah. Kalau taks itu tidak muncul, maka buah yang sesungguhnya pun tidak akan muncul. Dan kita tidak akan membahas hal itu, Bapak Ibu Saudara, karena di dalam perikop ini kita akan melihat hanya satu sudut pandang saja, yaitu bagaimana kita diajar oleh Yesus bahwa kita tidak boleh kehilangan percaya kita saat kita melakukan sesuatu atau berdoa. Kita harus tetap percaya dan jangan bimbang. Itu yang akan kita gali di sini, itu yang akan kita lihat bagaimana Yesus mengajarkan hal itu. Apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap pohon ara itu hanya contoh, saudara. Itu hanya contoh bagaimana sikap yang harus dimiliki saat kita berdoa,
saat kita menginginkan sesuatu atau membutuhkan sesuatu. Nah, kita akan lihat saudara, bagaimana kita tetap bisa percaya dan tidak bimbang berdasarkan apa yang Yesus ajarkan lewat kejadian ini saudara. Yang pertama kita akan lihat saudara, kita bisa menjadi percaya dan tidak bimbang adalah saat kita mengenali Allah dengan benar. Yang pertama, kenalilah Allah dengan benar saudara. Kalau kita lihat di ayat 19 dan 20, di situ dikatakan saudara, saya ulangi lagi, dekat jalan itu ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Perhatikan ayat 20 saudara, melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Perhatikan pertanyaan murid-murid itu saudara. Mereka tercengang dan berkata, bagaimana mungkin? Ini kata kuncinya saudara, bagaimana mungkin? Kita perhatikan, murid-murid sudah bergaul dengan Yesus seberapa lama. Dan kalau kita lihat di dalam ayat atau pasal-pasal sebelumnya, begitu banyak mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Memang saudara, kalau kita perhatikan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus sebelumnya adalah mujizat yang membawa kebaikan ataupun keuntungan. Tetapi untuk bagian ini, Yesus melakukan mujizat yang tanda petik menyeramkan. Tetapi kita tidak akan lihat perbedaannya, tetapi kita akan lihat bagaimana sesungguhnya murid-murid sudah berpengalaman bersama Yesus. Tetapi mereka masih saja bingung, masih saja tidak percaya Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Sehingga muncul ketercengangan di dalam diri mereka. Bahkan mereka berkata, bagaimana mungkin, saudara? Petrus pernah mengalami, dia berjalan di atas air lalu tiba-tiba tenggelam dan dia ditarik oleh Yesus. Mereka pernah mengalami Yesus memberi makan 5.000 orang, saudara. Mereka masih belum mengenal Yesus. Mereka masih belum mengenal Allah, saudara. Perhatikan. Bagaimana kita bisa percaya kalau kita tidak mengenal Allah kita? Bagaimana kita bisa percaya doa kita akan terjawab? Masalah kita akan terselesaikan. Kita akan bisa melewati masa-masa yang sulit kalau kita tidak mengenal Allah kita. Dia adalah pribadi yang berkuasa, saudara. Firman-Nya ya dan amin. Apa yang dia katakan itu akan terjadi. Jika dia sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Percayai, kenali Allah kita, saudara. Kalau dia yang dengan nyawanya saja dia tidak sayang, saudara, dia berikan untuk kita, apalagi untuk hal-hal yang di bawah itu standarnya, saudara. Dia pasti lakukan sesuatu. Percaya dan jangan bimbang, saudara. Kenali Allahmu. Saya juga akan kenali Allah saya. Siapa? Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia pribadi yang perkataannya berkuasa. Karena dia adalah firman itu sendiri. Seberapa banyak mujizat yang sudah pernah saudara terima dari Tuhan? Seberapa banyak pertolongan yang sudah saudara terima? Seberapa banyak doa-doa saudara di masa lalu yang sudah dijawab oleh Tuhan? Tidakkah itu membuat kita semakin mengenal Dia? Semakin membuat kita percaya dan tidak bimbang. Ini saudara. Yang pertama, kita bisa percaya dan
tidak bimbang, kita harus kenal Allah kita dengan benar. Dia adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup untuk menolong saudara dan saya, yang sanggup menjawab doa-doa kita sesuai dengan kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua saudara, bagaimana kita bisa percaya dan tidak bimbang? Kita diberi otoritas perkataan, saudara. Perhatikan di sini. Allah memberikan kita otoritas perkataan. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-21, perhatikan di sini, saudara. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku perbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Jadi Yesus memberikan suatu gambaran bahwa Yesus yang mempunyai otoritas dalam perkataan, otoritas itu juga diberikan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Perkatakan firman Allah, saudara, karena firman itu berkuasa. Jikalau Yesus bisa untuk berkata kepada pohon ara itu untuk tidak berbuah, perhatikan di sini saudara, saya tidak berkata tentang isi dari perkataan itu. Jadi kita bukan meniru kepada setiap pohon kita lalu bilang Yesus pernah berkata kepada pohon lalu aku juga begitu. Tidak saudara. Tetapi yang dimaksud di sini, yang Yesus maksudkan adalah ada otoritas perkataan yang diberikan kepada anak-anak Tuhan. Kalau Yesus bisa melakukan itu, maka kita pun bisa, saudara. Oleh sebab itu ketika kita menjadi mulai goyah, menjadi kehilangan kepercayaan kita, menjadi bimbang, perkatakan firman Allah yang punya kuasa itu, saudara. Disitulah saudara akan dapatkan kekuatan, bahkan jawaban doa. Anak-anak Tuhan diberi otoritas di dalam berkata, saudara. Oleh sebab itu hati-hati dengan perkataan kita. Jangan sembarangan, karena perkataan kita memiliki kuasa. Oleh sebab itu perkatakan hal yang baik. Perkatakan apa yang firman Tuhan katakan. Itu akan membangkitkan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Ketika saudara perkatakan itu. Perkataan yang penuh otoritas akan membuat kita tetap percaya dan tidak akan menjadi bimbang. Itu saudara, yang kedua. Lalu yang terakhir saudara, apa yang harus kita lakukan saat kita ingin tetap percaya dan tidak bimbang? Yang ketiga adalah mari fokus kepada Tuhan dan tujuan doa kita. Jangan fokus kepada yang lain. Saudara, kalau kita perhatikan di perikop atau di pasal sebelumnya, saudara, Petrus pernah mengalami suatu kondisi ketika Yesus berkata kepadanya, saat itu ada di tengah danau, saudara, dengan gelombang yang luar biasa. Petrus berkata, "Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku untuk datang." Petrus sudah punya keinginan, Petrus sudah punya hal yang dia ingin Tuhan lakukan. Dan Tuhan sudah kerjakan itu, saudara. Datanglah. Tetapi apa yang terjadi, saudara, ketika Petrus dia sudah beberapa langkah dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika dia mulai merasakan angin yang begitu besar, lalu dia mulai melihat ke bawah gelombang yang besar, maka fokusnya kepada Yesus menjadi hilang. Dia mulai untuk saudara melihat apa yang mata jasmaninya lihat. Angin yang dia rasakan begitu keras,
lalu gelombang yang dia ada di atasnya. Gimana aku bisa ada di atasnya sementara gelombang itu begitu besar? Dia mulai lupa bahwa fokusnya harus kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Dia mulai tenggelam. Itulah yang terjadi ketika kita tidak fokus kepada Tuhan dan fokus kepada apa yang kita doakan. Perhatikan saudara, Daud ketika dia menghadapi Goliat, dia tidak fokus kepada Goliat yang besar, tapi dia fokus kepada Tuhan yang menyertai dia. Dan dia fokus kepada apa yang dia pegang, yaitu umban saudara. Dia tidak kemana-mana, dia tidak berpikir macam-macam, tetapi dia fokus pada Tuhan dan kepada alat yang dia akan gunakan untuk berperang melawan Goliat. Dan apa yang terjadi? Daud alami kemenangan. Demikian juga kita saudara. Mari kita fokus pada Tuhan. Mari kita fokus pada apa yang kita doakan. Jangan bimbang, mungkin waktunya belum terjawab doa kita saudara. Jangan sampai kita lalu bimbang. Kok udah lama belum terjawab? Jangan saudara. Tapi mulailah untuk kita tetap fokus. Kita tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Karena disitulah nanti jawaban Tuhan akan dinyatakan saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada saat ini marilah bersama-sama kita mulai belajar untuk kita bisa tetap percaya dan tidak bimbang. Kenali Tuhan kita, kenali siapa Dia. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Lalu mulailah kita gunakan otoritas perkataan kita untuk mengatakan hal yang baik, yang positif, yang membangun iman kita. Dan yang terakhir saudara, fokuslah kepada Tuhan dan apa yang kita doakan. Jangan kemana-mana, jangan bimbang. Karena disitulah kita sedang menantikan jawaban Tuhan yang akan segera tiba di dalam hidup kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Puji nama Tuhan, tetaplah percaya dan jangan bimbang. Amin. Tuhan memberkati. Saya undang pemain musik dan juga WL untuk membantu saya di dalam ujian. Kuasa Allah itu begitu luar biasa. Kuasanya terlebih besar bahkan dari apapun saudara. Kita harus yakin akan hal itu. Kita harus percaya janjinya Dia tak akan pernah terlambat menolong kita. Amin. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan dengan iman percaya kita, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Oh Tuhanku terlebih besar. Pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih
nyanyikan lagu ini, saudara, kita renungkan sesaat bagaimana kondisi kita saat ini. Apakah saudara masih tetap percaya dan tidak bimbang atas apa yang saudara doakan sampai saat ini yang belum Tuhan jawab? Atau saudara mulai bimbang, saudara mulai kurang percaya, seperti Petrus ataupun murid-murid yang lain yang berkata, bagaimana mungkin pohon itu bisa kering? Padahal dia baru saja melihat, bahkan mendengar Yesus berkata kepada pohon ara itu. Dia seakan lupa bahwa Yesus adalah pribadi yang berkuasa. Mari kita kenali Allah kita. Pribadi yang saudara dan saya sembah adalah pribadi yang luar biasa. Pribadi yang memberikan otoritas kepada saudara dan saya untuk berkata-kata dengan iman. Perkatakan firman Allah. Dan fokuslah terus terhadap Tuhan dan apa yang saudara dan saya doakan. Maka kita akan tetap memiliki kepercayaan yang teguh. Dan kita tidak akan bimbang. Kita nyanyikan kembali refnya saja. Kuasamu terlebih besar. Saudara silahkan angkat tangan saudara. Kuasamu terlebih besar. Biarlah kita serahkan hidup kita. Tuhanku terlebih besar. Amin Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Oh haleluya. Glory Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kekuatan yang sudah Engkau berikan sampai saat ini Tuhan. Untuk kami tetap bertahan sekalipun mungkin banyak doa-doa kami yang belum terjawab. Tetapi Engkau masih kuatkan kami untuk kami tetap percaya, untuk kami tidak bimbang Tuhan. Dan kami tahu ini berat, tetapi kami dengan kekuatan Roh-Mu Tuhan, kami mau terus untuk memiliki percaya yang penuh kepada Engkau. Kami mau memiliki sikap yang tidak bimbang Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat. Setiap perbuatan-Mu, janji-janji-Mu ya dan amin Tuhan. Dan itu kami percayai karena kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Ajar kami Tuhan untuk lebih mengenal Engkau. Ajar kami untuk kami punya perkataan yang positif. Perkataan firman itu biarlah kami terus ucapkan Tuhan. Dan biarlah kami terus fokus kepada Engkau dan kepada apa yang kami doakan Tuhan. Karena kami percaya janji-Mu ya dan amin. Dan Kau punya waktu yang tepat untuk menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Tetap berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan
yang saat ini mengikuti ibadah online ini. Bapa, Engkau tahu masalah mereka, Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tidak pernah akan tinggalkan mereka Tuhan, karena Engkau akan terus ada bersama-sama dengan mereka. Engkau akan kuatkan mereka Tuhan menghadapi hari-hari yang sulit ini. Teguhkan iman mereka Tuhan. Terus bakar semangat mereka lewat Roh-Mu, dan mereka semakin mengenal Engkau lewat persekutuan yang mereka bangun dengan Engkau Tuhan. Firman itu akan bekerja di dalam diri mereka, dan kemenangan demi kemenangan akan mereka peroleh Tuhan bersama dengan Engkau. Jemaat-Mu yang sakit dalam situasi saat ini kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Engkau menjamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila kuasa kesembuhan dinyatakan pada setiap jemaat-Mu yang sakit Tuhan, mereka boleh disembuhkan dan dipulihkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Setelah memperingati ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 Tuhan, bangsa ini mengalami banyak pergumulan dan masalah. Tetapi Tuhan, kami tetap mau berdoa. Mari Bapa, kiranya belas kasihan-Mu untuk bangsa ini. Kiranya Tuhan, lawatan-Mu melawat bangsa ini seluruhnya Tuhan, Kau lawat. Pemimpin bangsa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati mereka. Berikan hikmat yang dari Tuhan untuk mereka dapat bekerja menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Kuasa dan kekuatan-Mu menyertai pemimpin bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah pandemi yang ada ini Tuhan, ketika Engkau izinkan ini terjadi, Bapa pakai ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Juga untuk gereja kami berdoa, mari Bapa, biar belas kasihan-Mu juga ada di dalam gereja ini Tuhan. Untuk para jemaat, para majelis, para aktivis, juga untuk hamba-hamba Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pakai gereja ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai gereja ini Tuhan untuk memberitakan kabar baik yang sudah Engkau berikan buat kami, dan kami akan sampaikan kepada yang lain juga. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami pada saat ini. Bapa, Engkau kiranya menyatakan kuasa-Mu lewat ibadah yang ada. Berkat Allah turun atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa ada di dalam kehidupan kita, mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami terima Tuhan berkat-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.